Perhatikanlah, pria muda ini benar-benar lucu. Padahal memiliki aset triliunan. Dan juga merupakan ketua dewan direksi grup Heng Yuan. Namun malah berpura-pura menjadi seorang pengantar makanan miskin. Untuk menguji keluarga pacarnya. Hanya karena dia ingin menguji pacarnya. Melihat apakah dia benar-benar gadis sederhana yang diinginkannya. Ternyata baru saja, pria muda itu dengan tegas mengakuisisi 8 perusahaan yang terdaftar. Bersiap pergi ke rumah pacar untuk makan malam. Saat itulah, seorang pengantar makanan membawa teh susu dan melamar pacarnya. Hanya dengan segelas teh susu kamu ingin menikah denganku. Seberapa murah diriku bagimu? Kalau tidak mampu beli hadiah, jangan beli saja. Kamu tidak malu? Aku malu sekali. Lalu melemparkan cangkir teh susu yang penuh uang receh ke udara. Menolak lamaran pria muda itu. Dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar tapi sangat realistis. Lalu pergi tanpa menoleh. Adegan ini dilihat oleh CEO. Dia pergi menghibur kurir makanan yang sedang membersihkan kekacauan. Mengatakan bahwa gadis tadi sama sekali tidak pantas baginya. Meminta agar dia tidak kehilangan keyakinan pada cinta. Kemudian dia mengusulkan untuk bertukar identitas dengan kurir. Dia ingin menggunakan identitas kurir makanan. Untuk menguji kejujuran pacarnya. Apakah dia sungguh-sungguh mencintainya. Kemudian dia naik motor ke rumah pacarnya yang tercinta. Namun yang tidak dia ketahui adalah, saat itu pacarnya sedang belajar menulis karakter bersama pewaris kaya. Ketika dia bertemu dengan keluarga pacarnya, sikap keluarga pacarnya membuatnya merasa sangat kecewa. Karena identitasnya sebagai kurir makanan. Pertama-tama dia dihina oleh adik ipar di pintu. Mengatakan apakah kakaknya buta karena memilihnya. Kemudian begitu masuk, ibu mertuanya langsung memberinya peringatan keras. Menyajikan 100 gelas minuman keras 100 derajat. Meminta dia untuk meminum semuanya. Kalau tidak, jangan biarkan dia masuk pintu ini. Pemuda yang tidak bisa minum alkohol harus memaksa diri untuk minum semua minuman di atas meja. Langsung meminta pemuda membayar mahar 2 juta. Pemuda mengatakan dia hanya seorang pengantar makanan. Tidak punya uang sebanyak itu. Ini benar-benar membuatnya kesulitan. Mertua langsung marah begitu mendengarnya. Melompat ke atas. Ibumu akan menguji kamu. Meskipun membuatmu kesulitan. Tidak punya harga diri sedikit pun. Kamu menantu yang tidak berguna. Selama aku masih hidup, jangan berharap bisa masuk ke rumah keluarga Song kami. Anak angkat yang baik hati di samping tidak tahan melihatnya. Memohon untuk pemuda. Akhirnya dimarahi balik oleh ibu angkat yang jahat. Saat itulah pacar dan anak konglomerat masuk. Siapa dia dan apa hubungan kalian berdua? Menghadapi keraguan pemuda, pacar tidak hanya tidak takut, malah memegang tangan anak konglomerat. Dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka hanya teman biasa. Anak konglomerat khawatir dia tidak aman sendirian di siang hari. Jadi dia mengantarnya pulang. Menghadapi anak kaya Wang Shao, sikap keluarga pacar sangat berbeda. Mereka tidak hanya tersenyum ramah. Mereka juga berlomba untuk menyenangkan Wang Shao. Membuat Wang Shao bingung. Kemudian Wang Shao melepas jam tangan senilai jutaan. Dan memberikannya pada gadis licik. Namun pria muda segera menyadari bahwa jam tangan itu palsu. Menurut pengetahuan saya, Patek Philippe, tidak ada jam tangan seperti Greenwater Ghost, bukan? Beranikah kamu meragukan jam Wang Shao palsu? Kamu hanya seorang pengantar makanan. Kamu mengerti apa sih? Saya menyarankan kamu berbicara dengan sopan. Kalau bukan karena Jia Yi, aku sudah menghukummu. Lu Yuan, kamu miskin. Masih menyalahkan orang lain kaya. Jia Yi adalah segalanya bagiku. Aku tidak akan membiarkan dia menderita bersamamu. Baiklah, kamu tidak punya uang. Namun, rumah dan mobil. Hari ini kamu harus memberikan satu padaku. Ya, Lu Yuan, kita sudah bersama begitu lama. Aku tidak bisa menikah denganmu. Aku lebih baik pergi mencari sayuran liar. Ya, lihatlah kamu. Mari kita, Jia Yi datang. Anda harus mengambil mobil orang lain. Jangan bilang beli mobil mewah. Setidaknya, kamu harus beli sepeda motor setidaknya. Bukankah itu hanya mobil? Aku punya. Bukankah ini kunci mobil Rolls-Royce? Kamu yang mengantar pesanan makanan, mengemudikan mobil ini. Song Jia Yi, apakah kalian benar-benar begitu materialistis? Jika aku tidak punya uang, kita sudah bersama begitu lama. Apakah semuanya sia-sia? Kamu tidak ingin bersamaku lagi? Benar, tidak punya uang. Dengan apa kamu akan membuatku bahagia? Aku melakukan ini. Ini semua demi pertimbangan untuk sisa hidupku. Apakah ada yang salah? Lu Yuan, kamu datang ke rumahku hari ini. Aku tidak membuatmu kesulitan. Tapi, kamu membuat masalah berulang kali. Jangan salahkan aku jika aku mengusirmu. Saya membuat kekacauan. Apakah kamu tidak mempersulitku? Sejak aku masuk, kalian terus-terusan mencemooh dan mengejek. Kamu bahkan menantang saya, bukan? Kakak laki-laki, jangan menyusahkan kakak ipar. Paman akan datang sebentar lagi.
Berisik, apa ini? Kakak sudah pulang. Tadi kita sedang memberi pelajaran. Pacar Jiayi di mana? Cepat, cepat duduk. Silakan duduk. Kamu datang ke rumah kami untuk makan malam keluarga. Pasti tidak datang dengan tangan hampa. Tentu saja tidak. Tante, gelang ini bernilai 20 juta. Ini adalah hadiah dari seorang ahli koleksi untukku. Sekarang aku memberikannya padamu. Wang Shao, Anda sangat berpengetahuan. Bisa Anda periksa untukku. Apakah barang ini asli? Ini terlihat. Sepertinya cukup meyakinkan. Sayang sekali. Barang palsu tetaplah palsu. Itu tidak akan menjadi asli. Menurut pengetahuan saya, barang asli dari gelang ini berada di tangan Direktur Utama Hengyuan Group. Ini hanya barang dagangan pasar. Tante, jika Anda suka, saya sudah membelikannya untukmu. Beli yang mahal. Kita tidak akan memakai barang semacam ini. Kamu, ini bernilai 20 juta. Tante, meskipun Anda tidak percaya padaku, Anda juga tidak bisa membiarkan seseorang yang penuh dengan barang palsu untuk menilai. Kamu sudah bosan hidup ya? Jiayi, inilah pacarmu. Jika begitu, aku harus memikirkannya dengan baik, dan kerjasama berlanjut dengan keluarga Song. Eits, jangan. Wang Shao, jangan. Lu Yuan berani merusak kebahagiaan keluarga kami. Pergi dari sini. Keluarga Song saya ada di kerajaan naga, juga memiliki wibawa. Jangan hanya karena seorang pengantar makanan kecil merusak reputasi. Kamu datang ke keluarga Song untuk pertunangan dan pernikahan. Tidak masalah. Keluarga Song saya bukanlah apa-apa. Keluarga yang suka pamer. Tentu saja, yang harus diminta. Kamu ingin menikahi Jiayi? Boleh. Tapi kamu harus memberikan mahar 880.000. Dia tahu aku adalah pengantar makanan. Tidak bisa memberikan uang sebanyak itu. Ini jelas-jelas untuk menyulitkanku. Ingin membuatku menyerah. Tentu saja. Kamu juga bisa membawa uang 2.000 ini. Pergi dari sini. 2.000. Bagi orang seperti kamu yang mengantar makanan. Berapa banyak pesanan yang harus dikirim? Dia seorang pengantar makanan. Harus bisa memberikan mahar 880.000. Saya memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Cepatlah kembalikan 2.000 yuan ini. Ambil dan pergi. Kamu tidak pantas untuk kakak perempuanku. Mengapa kamu tidak bahagia? Teman-teman sekelas bilang, ayah dan ibu tidak menginginkanku lagi. Senang setelah makan permen. Bagaimana kalau aku menikahimu di masa depan? Baiklah, aku menunggumu untuk menikahiku. Kak, terima kasih. Namun ketika kamu menggantikan peranku, barulah akan terlihat jelas. Apa itu realitas? Jiayi. Apakah kamu juga berpikiran seperti itu? Ya, jika kamu tidak bisa memberikan 88.000, maka kita putus saja. Kembalikan jimat itu padaku. Kamu bilang jimat itu jelek, aku ingat. Karena kamu berikan barang jelek itu padaku, sehingga aku terjerumus oleh sampah ini, menyusahkan selama bertahun-tahun. Senang setelah makan permen. Kamu bilang jimat itu miliknya. Jimat ini milikku. Sebelumnya hilang separuhnya. Maka selama bertahun-tahun ini, salah orang. Oke, kamu Lu Yuan. Ternyata kamu sudah lama dengan wanita ini. Keduanya sudah berhubungan. Jiayi tidak perlu banyak bicara dengannya. Asalkan dia bisa memberikan mahar 88.000. Dia akan menikahi salah satu putri dari keluarga Song saya. Semua bisa. Paman, kamu terlalu berlebihan. Siapa yang membiarkanmu bicara terlalu banyak? Xin Yi, kamu masih kecil. Belum mengerti apa itu hubungan sosial. Bagaimana dengan orang ini? Berbeda. Dia yang mengantar makanan. Sepanjang hidupnya tidak akan mencapai lingkaran sosial saya. Pada akhirnya, saya bisa bertemu dengan Direktur Eksekutif dari grup Hengyuan. Di mana orang yang kamu temui? Direktur Eksekutif Song Chengsan karena masalah karakter. Kontrak proyeknya dibatalkan oleh kami. Jadi terus memohon untuk bertemu denganmu. Atau, jadi kamu adalah Song Chengsan. Hari ini, Sekretaris Li di Teater Zhouzhou mengatakan orang yang ingin bertemu denganku adalah anak muda. Apakah kamu gila, Zhouzhou? Aku ingin bertemu denganmu, Zhouzhou. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Zhouzhou?
Direktur Eksekutif Grup Heng Yuan, Zhou Zhu. Mengapa bukan Zhou Zhu? Kamu bilang aku gemuk, kamu masih bernafas dengan susah ya. Jadi, kamu akan menikahi Teater Xin Yi. Bawa 88.000 terlebih dahulu baru bicara. Hari ini, aku akan menikahi Xin Yi di teater. Jangan bicara tentang 88 minggu di teater. Aku akan memberikan 888.000 kepada kalian. Sekretaris Li, aset saya telah dicairkan. Dana ketua direksi telah dicairkan sepenuhnya. Aku siap mendengarkan perintahmu. Baiklah, segera siapkan. 888.000 akan datang ke rumah Song. Dan persetujuan Song Chengsan. Dalam waktu 10 menit. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai tokoh. Saat bersamaku, aku tidak pernah melihat kamu memiliki begitu banyak uang. Jia Yi, kamu masih belum menyadarinya. Dia hanya pura-pura. Ingin mendapatkan kembali martabatnya sebagai orang miskin. Hanya sedikit harga diri. Jika dia bisa mengeluarkan 888.000, aku berlutut dan memanggilnya ayah. Kakak ipar. Kalau begitu, biarkan saja. Jangan membuat masalah menjadi besar. Percayalah padaku. Baiklah, jika uang tidak sampai dalam 10 menit, lihatlah bagaimana aku akan menyelesaikanmu. Ketua memiliki perintah. 888.000. Tidak boleh kurang sedikit pun. Hitung semuanya dengan teliti. Ambil uangmu dan ikutlah bersamaku. Berani meremehkan ketua. Aku akan membuat mereka menyesal.